Halo sahabat YouTube, apa kabar? Salam berjumpa lagi dengan Bang Ben di channel YouTube kesayangan Dapur Keluarga Bang Ben. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, Bang Ben akan memberikan atau men-share sebuah resep, yaitu cara membuat custard ya. Custard ini biasa dipakai orang untuk isian atau lapisan untuk kue, cake ataupun roti juga bisa, dan yang sering kita jumpai itu adalah kue sus ya. Nah, biasanya di sus disebut dengan fla atau custard, itu sama ya. Nah, di sini Bang Ben akan membuat langsung dua adonan dengan dua versi rasa, yaitu vanilla ya, kemudian sama rum. Oke, nah di sini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah susu latte 1 liter, kemudian tepung maizena sebanyak 80 gram, kemudian 6 butir kuning telur, dan 240 gula pasir, kemudian ada 1 sendok makan butter ya. Oke, caranya bagaimana? Ini Bang Ben akan langsung mencampurkan saja gula dan susu sebanyak 1 liter. Oke, Bang Ben tuang ya. Kita habiskan karena kemasan susu ini memang 1 liter ya teman-teman. Kemudian Bang Ben akan masukkan gula, Bang Ben aduk-aduk dulu sampai dia larut. Kemudian di sini Bang Ben langsung akan tambahkan butter ya. Nah, ini ya teman-teman, nanti akan kita panaskan susu ini, tapi jangan sampai mendidih, hanya sebatas dia hangat ya. Jadi kita bikin dia supaya warm. Oke, ini saya Bang Ben pisahkan dulu. Namun sebelum ini Bang Ben panaskan, karena nanti tidak boleh ditinggal ya teman-teman, ini Bang Ben akan membuat adonan yang satunya lagi, yaitu tepung maizena dan kuning telur ya. Nah, ini kita aduk aja supaya dia jadinya softly creamy gitu ya. Dia menjadi basah seperti ini teman-teman, tuh ya, jadi kayak krim. Nah, setelah ini sudah seperti ini kita tinggalkan ya, kita diamkan dulu. Nah, sekarang kita akan mendidihkan si susunya, memanaskan maksud Bang Ben ya. Sekarang kita akan memanaskan. Oke teman-teman, Bang Ben nyalakan ya, sambil kita aduk-aduk, jangan sampai ditinggal ya teman-teman. Kita hanya membuat susu ini menjadi hangat, jangan sampai mendidih ya. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat
butternya sudah cair ya, sudah cair, sudah menyatu dengan susu. Dan di sini Bang Ben juga sudah rasa tidak ada gula lagi yang menggumpal. Makanya sengaja Bang Ben menggunakan codet kayu ini ya teman-teman. Ini kan rata, jadi bisa keaduk semua. Bang Ben tes ya. Oke, ini udah hangat ya teman-teman. Bang Ben akan matikan, kemudian kita akan bawa lagi ke sana. Oke teman-teman, ini dia ya susunya. Nah, ini Bang Ben akan tuang cairan susu ini ke sini sedikit demi sedikit supaya si adonan krim ini bisa menyatu ya. Dikit-dikit aja teman-teman, karena kalau kita langsung aduk semua banyak di situ takutnya menggumpal ya. Walaupun nanti hasilnya tetap kita akan saring, tapi tetap kita lakukan hal seperti ini supaya yang menggumpalnya itu tidak banyak, jadi tidak terbuang ya teman-teman. Dan tambahkan 1 sendok lagi ya. Iya. Dan sekarang adonan ini akan Bang Ben satukan dengan susu yang tadi. Sorry ya. Oke, kita aduk lagi supaya mereka tercampur. Nah, setelah ini kita akan saring dulu ke panci yang tadi ya teman-teman. Kita tetap menjaga supaya jangan sampai ada yang menggumpal. Kita tuang semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada telur-telur yang menggumpal. Jadi nanti hasil coasternya juga tidak belenjer-belenjer, dia smoothly ya. Oke, nah sekarang ini kembali akan kita panaskan, kita didihkan sampai dia membentuk atau mengeset jadi kekentalan sesuai yang kita inginkan. Kita akan bakar ataupun didihkan dia di atas kompor, tapi dengan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, Bang Ben nyalakan apinya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tidak kondisi apinya yang belum setel seperti ini ya teman-teman. Ini Bang Ben besarkan dulu ya. Bang Ben kecilkan seperti ini. Nah, jadi apinya itu sedang cenderung kecil ya. Oke, ini sama sekali nggak boleh ditinggal ya teman-teman. Ini harus kita aduk terus menerus. Karena kalau kita tinggal itu kemungkinan hangus bisa terjadi ya. Nah, jadi kesabaran kita ya diuji saat ini nih. Memang seperti ini kalau kita bergelut di dapur berhubungan sama pastry, kemudian masakan ya memang harus seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita aduk terus, jangan sampai kita tinggal sama sekali supaya kondisinya itu
sampai mengental sesuai dengan yang kita inginkan dan matang mendidih sempurna ya. Kita jaga benar-benar custardnya jangan sampai hangus ya teman-teman. Caranya yaitu dengan terus-terusan kita aduk. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya, kondisi flaknya itu sudah mulai mengental. Tetap dijaga teman-teman, diaduk sampai bagian dasar ya, supaya ujung sodetnya ini menyentuh ke dasar supaya tidak terjadi gosong ya. Nah nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman, seberapa kental teman-teman ingin menjadikan flak atau custard ini ya. Ini Bang Ben tunggu dia sampai agak mendidih aja sambil tetap diaduk. Ini udah cantik sekali nih teman-teman, hasilnya lembut. Tuh ya. Sepertinya ini sebenarnya sudah jadi ini teman-teman. Teman-teman lihat ya, sudah mengembung ya. Ini sudah mendidih. Bang Ben akan matikan ya. Sambil diaduk-aduk sedikit sebentar teman-teman, sampai suhu bagian bawahnya itu tidak terlalu panas ya. Nah, ini bagus sekali nih teman-teman. Smoothie ya teman-teman, bisa lihat ya, softly sekali ini. Nah ya. Oke, sekarang kita akan pindahkan ke wadah. Nah teman-teman, ini Bang Ben sudah siapkan 2 wadah ya. Bang Ben akan bagi sama rata. 1. Teman-teman bisa lihat ya hasilnya ya, cakep sekali kan flaknya. Kemudian 1 lagi di mangkok yang 1. Softly banget ya teman-teman, smoothly. Ini Bang Ben tambahin lagi, ini ada 2. Oke. Kemudian Bang Ben tambahin lagi di sini ada 3. Jadinya banyak ini teman-teman. Oke.
Ya, tuh teman-teman, dengan teknik pengadukan yang baik dan benar, maka tidak akan terjadi gosong sama sekali ya. Oke, hasilnya bagus ya. Nah, setelah ini Bang Ben akan mencampurkan dengan masing-masing sesuai rasa. Tadi Bang Ben bilang akan membuat satu yang dengan rasa vanila ya, satu lagi dengan rum ya. Di sini untuk rum Bang Ben masukkan 2 sendok teh. 1 2. Kita aduk dulu ya teman-teman sampai dia rata. Wanginya udah enak banget ini teman-teman. Wow. Ini kalau nggak lagi buat konten, Bang Ben udah bakalan gadoin nih sampai habis sih. Rasanya luar biasa sekali. Nah, ini juga bisa dipakai untuk puding ya teman-teman. Jika teman-teman membuat puding dengan siraman fla, ini juga bisa dipakai ya. Jadi custard ini bukan hanya untuk cake atau isian roti dan donat, juga bisa dipakai untuk siraman puding ya. Luar biasa, sangat halus ya hasilnya. Oke, ini sudah Bang Ben rapikan dulu, karena ini nanti kita akan masukkan ke dalam kulkas. Kita biarkan sampai dia dingin ya. Nah, yang satu lagi yaitu vanila. Ini Bang Ben akan memberikan 1 sendok saja ya, vanilla butter. Oke, kita akan aduk lagi. Nah, jadi kalau teman-teman mau isian untuk custard yang dengan flavor vanilla, ini bisa dibuat seperti ini teman-teman. Kan suka ada tuh ya roti yang isi dalamnya custard vanilla ya. Nah, seperti ini cara pembuatannya ya. Nah, cuman di sini kan Bang Ben sengaja langsung mempraktekkan 2 cara, vanilla dan rum. Sebenarnya teknik dan cara pembuatan serta resepnya itu sama aja ya, hanya tinggal penambahan rasa pada akhirnya seperti ini. Nah, di sini kebetulan juga yang vanilla akan Bang Ben buat untuk anak-anak, untuk isian donat nanti pada video berikutnya, dan yang untuk isian rum itu untuk Bang Ben sama istri ya. Oke, sudah jadi teman-teman. Setelah ini Bang Ben akan bungkus dia dengan plastik wrap ya. Nah, kita ukur dulu ya teman-teman, seperti ini kurang lebih. Bang Ben potong dulu ya. Nah, saat penutupan dengan plastik wrap ini ya teman-teman, ini diusahakan bagian dasarnya itu supaya menempel. Kenapa? Menempel ke fla ya, supaya karena ini kan kita mau masukin kulkas nih teman-teman. Jadi jangan sampai nanti di kulkas itu saat kita keluarkan bagiannya atas ini mengeras gitu. Nah, kalau kita udah lakukan seperti ini, dia tidak akan menghasilkan tekstur yang keras ya. Jadi saat kita keluarkan dari kulkas nanti dia bentuknya sama seperti ini. Satu lagi ya. Seperti ini.
teman-teman bisa lihat ya, tidak ada yang terlewat, semuanya terbungkus dengan dasarnya itu dengan plastik wrap. Oke teman-teman, sekian dulu pembuatan custard dari Bang Ben buat teman-teman. Selamat mencoba ya buat teman-teman di rumah. Kalau teman-teman ada yang membuat puding atau donat atau roti atau kue yang mau menggunakan isian custard ini, semoga berhasil ya, semoga cocok dan semoga bermanfaat. Dan habis ini kita akan masukkan custard ini ke dalam kulkas sampai dia dingin, baru kita keluarkan dan bisa digunakan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi dengan Bang Ben. Salam.